Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini bakal ngebahas soal UKOM Bidan 2021, bisa juga buat CPNS Bidan 2021 mengenai asuhan masa nifas teruntuk yang patologis. Nah, di sini kasus-kasusnya kita mau bahas tentang masalah menyusui, ada bendungan ASI, mastitis, abses payudara, serta puting susu yang lecet. Nah, kalau untuk materinya mengenai masalah menyusui ini udah ada di video channel kita. Kalian juga bisa searching di channel kita, bisa lihat di channel kita. Judulnya itu infeksi masa nifas dan masalah menyusui. Jadi di sana udah ada materinya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana juga kalau mau pelajarin materinya. Kita langsung aja soal pertama. Nyonya L datang ke BPM nifas hari kedua, mengeluh payudara terasa bengkak dan penuh pada kedua payudara, serta terasa nyeri saat menyusui anaknya. Ibu mengeluhkan anaknya susah menyusu. Tekanan darah 110/70 dengan suhu 37,3 dan nadi 78 kali per menit. Payudara tampak penuh, puting tampak datar. Apakah diagnosa potensial pada Nyonya L? Jadi teman-teman harus tahu dulu ya, diagnosa potensial itu adalah diagnosa yang muncul ketika suatu kasus yang terdiagnosa tidak tertangani dengan baik, maka berpotensi menjadi apa? Nah, di sini yang ditanyakan diagnosa potensialnya. Dari mana sih kita mengetahui diagnosa potensial? Kita harus tahu terlebih dahulu diagnosanya itu apa. Apakah bendungan ASI, puting susu lecet, mastitis, atau abses payudara. Nah, kita lihat ini dia payudaranya terasa bengkak, penuh pada kedua payudara, serta mengeluh susah saat menyusui, dan puting susu yang datar. Ini merupakan tanda-tanda dari bendungan ASI. Jadi kalau untuk materinya teman-teman bisa lihat di sana ya, biar lebih nyambung dan lebih paham gitu. Nah, kita udah tahu nih diagnosanya bendungan ASI. Nah, yang ditanyakan diagnosa potensialnya apa? Nah, diagnosa potensial dari bendungan ASI, kalau misalkan bendungan ASI itu tidak tertangani dengan baik, maka dia berpotensi menjadi apa? Nah, ketika bendungan ASI tidak tertangani dengan baik, dia berpotensi menjadi mastitis terlebih dahulu. Jadi, jawaban yang tepat adalah mastitis gitu. Nah, kalau misalkan mastitis tidak tertangani dengan baik, juga akan berpotensi menjadi abses payudara. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia ditanya diagnosa potensial, kita tentukan terlebih dahulu diagnosanya apa gitu. Kita lanjut soal kedua. Ini Nyonya L P1A0H1 datang ke BPM nifas hari kedua, mengeluh payudara terasa bengkak dan penuh pada kedua payudara, serta terasa nyeri saat menyusui anaknya. Ibu mengeluhkan anaknya susah menyusu, tekanan darah dan suhu serta nadi yang normal, payudara tampak penuh. Apakah langkah awal yang tepat pada Nyonya L? Nah, untuk soal-soal dengan langkah awal atau tindakan yang tepat, asuhan yang tepat, kita harus tahu terlebih dahulu diagnosanya apa gitu. Jadi ini sama dengan soal yang pertama ya. Jadi kita udah tahu nih diagnosanya adalah tadi bendungan ASI. Bukan diagnosa potensial ya, diagnosanya adalah bendungan ASI. Nah, langkah awal dari bendungan ASI apa? Apakah segera melakukan pengosongan ASI, atau melakukan rujukan ke rumah sakit, atau memberikan paracetamol, atau melakukan kompres hangat dan dingin pada payudara. Nah, buat teman-teman ini, kalau untuk bendungan ASI, salah satunya juga melakukan pengosongan ASI. Kalau untuk melakukan rujukan ke rumah sakit ini kurang tepat ya, karena dia masih bendungan ASI. Itu kita rasa kalau di BPM, di bidan itu masih punya wewenang, masih bisa ditangani gitu. Segera memberikan paracetamol, ini suhunya dia 37,3, itu masih dalam batas normal, jadi tidak perlu diberikan paracetamol. Apakah kita melakukan pengosongan ASI atau melakukan kompres hangat dan dingin pada payudara gitu. Nah, yang diminta di sini adalah langkah awal gitu. Memang dalam bendungan ASI salah satunya adalah melakukan pengosongan ASI. Tetapi sebelum kita melakukan pengosongan ASI, yang kita lakukan adalah melakukan kompres hangat dan dingin pada payudara. Jadi kompres hangatnya bisa buat menangani payudaranya yang bengkak gitu, dan dinginnya buat mengurangi rasa nyerinya. Kemudian kita lakukan seperti mungkin pijatan dan melakukan pengosongan ASI, kemudian mengajarkan teknik menyusui. Seperti itu ya urutannya. Jadi langkah awal, langkah pertama kali kita lakukan kompres hangat dan dingin dulu sebelum kita melakukan pengosongan ASI. Jadi yang tepat, lebih tepat itu adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nyonya O P2A0H2 pospartum minggu ketiga datang ke BPM mengeluh nyeri saat menyusui dan payudara terasa penuh dan bengkak pada payudara kanan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 dengan suhu 38,7, payudara teraba penuh, panas dan mengkilap. Apakah diagnosa yang tepat? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah diagnosa. Kita lihat di sini yang udah lihat materi tentang infeksi masa nifas dan masalah menyusui di channel kita pasti udah tahu jawabannya. Kita lihat dia di minggu ketiga dengan payudara terasa bengkak pada payudara kanan, artinya pada salah satu payudara dengan suhu 38,7, artinya ada demam, panas dan mengkilap. Ini apakah bendungan ASI, puting susu lecet, mastitis atau abses payudara? Yang lebih tepat adalah mastitis gitu. Karena di sini udah dikatakan bahwa suhunya udah 38,7, kemudian teraba panas, mengkilap, ada kata-kata biasanya nyeri, merah, seperti itu lebih ke mastitis. Kalau abses payudara itu ingat aja, tanda-tandanya itu ada pus atau nanah gitu. Kalau puting susu yang lecet biasanya dikasih tahu tuh ada puting yang lecet, seperti itu. Jadi ini lebih tepatnya adalah mastitis, diagnosanya ya, adalah mastitis. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dengan soal yang sama. Tadi kita udah tahu ini mastitis, apa langkah awal yang tepat pada Nyonya O. Langkah awal lagi nih yang ditanya, apakah kita segera melakukan rujukan ke rumah sakit, segera memberikan antibiotik, memberikan paracetamol atau melakukan bebat payudara. Nah, kalau untuk mastitis ini juga sudah termasuk patologis ya. Jadi kalau misalkan nggak tertangani di bidan, ada kalanya baiknya kita rujukan gitu, bisa ke puskesmas untuk antibiotik atau ke rumah sakit gitu. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, apa yang langkah awalnya? Apakah kita melakukan rujukan ke rumah sakit atau memberikan antibiotik atau paracetamol atau bebat payudara? Kalau untuk langkah awal rasanya bebat payudara ini kurang tepat ya. Kemudian segera melakukan rujukan ke rumah sakit. Apakah itu termasuk langkah awal atau memberikan antibiotik gitu. Nah, biasanya setahu kita itu antibiotik bukan termasuk wewenang bidan ya. Kalau kecuali kita di puskesmas, kita bisa kolaborasi nih sama dokter untuk pemberian antibiotik gitu. Jadi kayaknya B juga kurang tepat. Atau memberikan paracetamol. Nah, di sini kita lihat suhunya udah 38,7, artinya ibunya demam. Nah, sebelum kita melakukan rujukan ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk pemberian antibiotik atau penanganan selanjutnya, langkah awal yang tepat adalah memberikan paracetamol pada ibu. Seperti itu. Kecuali nanti kalau misalkan ketemu soal tidak ada kata-kata berikan paracetamol, terus kasusnya di puskesmas, bisa nih kolaborasi untuk pemberian antibiotik gitu, atau segera melakukan rujukan ke puskesmas, seperti itu ya untuk penanganannya. Oke, selanjutnya Nyonya O P1A0H1 pospartum hari ketiga datang ke BPM mengeluh nyeri saat menyusui dan anak sering muntah setelah menyusui. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 dengan suhu 36,7, payudara teraba penuh dan tampak puting susu yang lecet. Apakah asuhan yang tepat pada Nyonya O? Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan hati-hati sama soal, biasanya kalau payudara penuh itu langsung aja berpikiran, oh ini bendungan ASI gitu kan. Ternyata di sini ada dikatakan puting susunya yang lecet gitu. Jadi ada permasalahan dengan puting susu ibu. Apakah asuhan yang tepat? Apakah melakukan rujukan ke rumah sakit, mengajarkan teknik menyusui yang benar, atau meminta ibu untuk sementara memberikan susu formula atau melakukan bebat payudara? Ini kalau misalkan untuk bebat payudara ini juga kurang tepat ya, karena permasalahannya adalah puting susu yang lecet. Apakah kita segera melakukan rujukan ke rumah sakit? Kita rasa kalau untuk puting susu yang lecet ini belum perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit. Apakah teknik menyusui yang benar atau meminta sementara memberikan susu formula? Nah, kalau misalkan untuk ibu-ibu dengan puting susu yang lecet, itu masih kita sarankan untuk memberikan ASI gitu. Jadi untuk susu formula ini sangat untuk tidak disarankan gitu. Jadi yang paling tepat adalah mengajarkan teknik menyusui yang benar. Kenapa? Biasanya puting susu yang lecet itu terjadi karena teknik menyusuinya yang salah, kurang tepat gitu. Bukan salah ya, kurang tepat gitu. Mungkin dari cara perlekatannya, dari cara melepaskan mulut bayi dari puting susu seperti itu, dan menyebabkan puting susunya yang lecet. Nah, jadi yang lebih tepat itu mengajarkan teknik menyusui yang benar. Nah, sebelumnya kita kasih nih asuhan sama ibu, termasuk di dalamnya itu kayak sebelum kita menyusui, gimana nih posisi tangannya, posisi mulut bayi gitu. Terus
posisi ibunya gimana, kemudian sebelum kita menyusui olesi terlebih, keluarkan ASI sedikit, olesi ke bagian puting susu dan areola, pastikan mulut bayi itu tepat gitu dan masuk sampai ke areola gitu, areolanya masuk ke mulut bayi gitu, jangan hanya putingnya aja. Terus kalau misalkan bayinya udah kenyang, gimana cara kita melepaskannya gitu, itu termasuk di dalamnya, itu termasuk teknik menyusui yang benar. Jadi asuhan yang tepat adalah segera mengajarkan teknik menyusui yang benar itu ya. Oke, sekian dari kita. Buat teman-teman yang mau paket soal kebidanan dari kita, ada soal untuk saat ini ada ANC sama INC, itu detailnya ada juga di Instagram bidan_permata. Teman-teman juga bisa lihat di sana. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian, salah pengucapan dan pengetikan. Ambil yang baik-baiknya aja. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.